hitungannya kenapa kemudian nama Kaisang tidak moncer di Jakarta. Oke. Pertama, yang mengadakan survei itu adalah Litbang Kompas, sehingga relatif lebih independen dibandingkan yang mengadakan itu lembaga-lembaga survei yang bisa dipesan, lembaga survei apapun. Ya, tadi saya ketemu seseorang yang mengatakan lembaga survei minta 3 miliar pada Pilkada DKI 2016-2017 yang lalu untuk membranding seseorang. Bayangkan ya, berarti sekarang barangkali tarifnya minimal 5 miliar misalnya. Itu sendiri sudah rahasia umum, bayangkan. Jadi setelah di branding, tiba-tiba disurvei sama mereka, ya naiklah pasti. Ya, walaupun dalam hal-hal tertentu tidak berhasil. Seperti contoh misalnya membranding Airlangga Hartarto sebagai calon presiden gak berhasil. Lembaga survei tersebut. Karena cara mainnya agak kasar sedikit dengan menghilangkan Ridwan Kamil di 10 besar sehingga nama Airlangga menyisip di sana. Padahal Airlangga Hartarto sama sekali tidak memiliki elektabilitas sebagai calon presiden pun sebagai calon wakil presiden. Ya, kalaupun dia masuk ya karena tadi dimasukkan. Oke, itu satu soal ya. Nah, karena itu di DKI yang Litbang Kompas yang relatif independen, relatif saya katakan tidak independen benar barangkali, relatively independen ya Kaisang tidak bisa seenak udelnya tiba-tiba terrekayasa sedemikian rupa sehingga langsung elektabilitasnya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita bicara mengenai hari ini ya, berani berita hari ini. Saya tadi baru jalan dengan teman-teman ya, ngobrol-ngobrol, tidak sempat update di Keren Cadas ya, Keren Cadas Live. Dan berita apa yang kita ingin share hari ini, macam-macam beritanya, termasuk juga terkait dengan sepertinya kecenderungannya Kaisang tidak nyalon ya, Ahok tidak dicalonkan, dan kemudian Anies siap menang di Jakarta ya. Coba kita lihat beberapa berita yang viral hari ini ya. Coba kita lihat ya. Dan sobat era sekalian, yang paling penting nanti hari ini ya pukul 20.00 itu akan ada persembahan yang istimewa ya di Refli Harun Channel, yaitu Dev Interview dengan Alvin Lim. Luar biasa Alvin Lim ini ya, pulang dari Amerika, anak seorang konglomerat raja judi, pergi ke Amerika Serikat, sekolah di sana, pulang dapat bawa uang lebih dari 100 miliar hasil kerja di sana. Di Indonesia kemudian foya-foya, ada masalah dengan mantan istrinya karena dianggap menculik anak sehingga ditahan, habis duitnya, dan kemudian belajar hukum karena soal yang terkait dengan hukum tersebut, menjadi lawyer yang sangat berani. Kasusnya dibuka kembali, dipenjara lagi. Jadi udah sempat 3 kali dipenjara. Tapi membuat dia sangat berani dan kemudian
Cuman memang ada bad newsnya, dia mengatakan usianya tinggal 2 tahun menurut vonis dokter. Ya saudara sekalian, ada berita menarik hari ini yang barangkali bisa kita diskusikan ya. Sinyal Kaisang lebih pilih maju Pilgub Jateng, tak ada baliho foto. Alhamdulillah saya nomor 1. Nggak nomor 1 di mana ya? Adu kuat Anies versus Ahok di Pilgub Jakarta 2024 mungkin tidak akan terjadi. Prabowo Subianto dalam bahaya jika pilih Menkyu seperti Sri Mulyani. Air mulai mengalir di IKN entah dari mana. Analisis sukses atau tidaknya pelantikan Presiden Prabowo Gibran. Kemudian Wali Kota Semarang Mbak Ita menghilang usai ditetapkan tersangka KPK. Hartanya 3,3 M. Kalau hartanya 3,3 M ya nggak banyak lah. Sedikit sekali ya untuk seorang yang kecuali dia memang dari awal memang bukan siapa-siapa ya. Polda Metro Jaya kantongi alat bukti dalam perkara Firly Bahuri. Ripka Ciptaning sindir Jokowi, sudah lupa PDIP salah minum obat atau bagaimana ya. Anies Baswedan hadir di milad Bang Japar di Gor Cempaka Putih. Anies terima deklarasi dukungan Ormas Bang Japar untuk Pilgub Jakarta. Projo sebut Gibran mundur dari Walkot Solo untungkan kader PDIP. Anies Baswedan sebut banyak kebijakan yang dibuatnya dipotong PJ Gubernur saat ini. Polemik IKN for sale antara Mardani PKS dan Projo ya. Kemudian Mahkamah Internasional tetapkan pendudukan Israel atas tanah Palestina melanggar hukum ya. Kemudian PDIP desak Jokowi tetapkan kuda tuli sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian macam-macam ya. Dan ini kampanye belum dimulai, Bawaslu catat 30 kasus netralitas ASN. Ahok belak-belakan ya. Kalau PDIP tidak siap. Nah, coba kita lihat ya bagaimana Kaisang mau kabur ke Jawa Tengah sinyalnya ya. Coba kita lihat, kita baca ya. Saudara sekalian, sinyal Kaisang lebih milih maju Pilgub Jateng, tak ada baliho foto. Alhamdulillah saya nomor 1 di sono. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep beri sinyal kemungkinan akan lebih memilih maju di Pilgub Jawa Tengah Jateng ketimbang Jakarta. Putra bungsu Presiden Jokowi itu beralasan karena elektabilitas survei. Sebab berdasarkan elektabilitas Kaisang punya angka yang moncer jika maju di Pilgub Jateng. Kaisang berada di urutan teratas jika maju di Jateng. Berbeda ketika Kaisang digadang maju di Jakarta dengan angka yang masih kecil. Omongan Kaisang lebih serak pilih Pilgub Jateng disampaikan usai meresmikan kantor DPD PSI Kota Semarang pada Sabtu hari ini ya. Kemarin ya. Sudah. Dia mengisyaratkan maju ke Pilgub Jateng lebih realistis baginya dibandingkan ke Pilgub Jakarta. Kaisang mengatakan demikian karena meskipun tanpa baliho dan foto, elektabilitasnya di Jateng berada di urutan pertama karena Bapak Kita lihat survei saya sekarang di DKI ini kan kecil. Kita lihat di Litbang Kompas, hasil survei saya masih di angka 1. Alhamdulillah di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard. Alhamdulillah saya nomor 1, kata Kaisang. Namun ia mengaku masih melihat dinamika perkembangan situasi politik selanjutnya. Hal itu termasuk apakah ia akan maju di Pilgub Jateng sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur berpasangan dengan Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi jagoan Gerindra ya. Kemudian dia bilang hal itu akan melihat perkembangan dinamika apakah nanti pasangan Lutfi Kaisang atau Kaisang Lutfi. Kaisang pun mengakui Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat Kapolda Jateng lebih cocok jadi cagup. Pak Lutfi sebagai Kapolda sudah banyak yang ia lakukan di Provinsi Jawa Tengah. Saya rasa beliau pantas menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode selanjutnya. Tapi balik lagi untuk Lutfi Kaisang maupun Kaisang Lutfi kita lihat nanti jelasnya. Pede sekali dia ya. Padahal belum tentu MK kemudian bisa meloloskan Gibran. Kalau MK jelas ya sikapnya, maka Gibran nggak bisa maju karena jelas di aturan dikatakan 30 tahun ketika menjadi calon ya, calon bukan ketika dilantik. Tiba-tiba diplesetkan menjadi dilantik itu gimana?
Dia bilang hal itu akan melihat perkembangan dinamika ya. Oke. Itu tadi ya sahabat sekalian. Jadi kalau kita kaitkan dengan bahwa sekarang ini sepertinya Anies tidak ada lawan, maka apa yang dikatakan Kaisang ya masuk akal ya. Jadi sahabat era sekalian, barangkali ke depan Kaisang tidak akan lagi cawe-cawe di Jakarta, di Jawa Tengah. Nah sekarang persoalannya begini sahabat era sekalian ya. Hitungannya kenapa kemudian nama Kaisang tidak moncer di Jakarta. Oke. Pertama, yang mengadakan survei itu adalah Litbang Kompas. Sehingga relatif lebih independen dibandingkan yang mengadakan itu lembaga-lembaga survei yang bisa dipesan. Lembaga survei apapun. Ya. Tadi saya ketemu seseorang yang mengatakan lembaga survei minta 3 miliar pada Pilkada DKI 2016-2017 yang lalu untuk membranding seseorang. Bayangkan ya, berarti sekarang barangkali tarifnya minimal 5 miliar misalnya. Itu sendiri sudah rahasia umum, bayangkan. Jadi setelah di branding, tiba-tiba disurvei sama mereka, ya naiklah pasti. Ya walaupun dalam hal-hal tertentu tidak berhasil. Seperti contoh misalnya membranding Airlangga Hartarto sebagai calon presiden gak berhasil. Lembaga survei tersebut. Karena cara mainnya agak kasar sedikit dengan menghilangkan Ridwan Kamil di 10 besar sehingga nama Airlangga menyisip di sana. Padahal Airlangga Hartarto sama sekali tidak memiliki elektabilitas sebagai calon presiden pun sebagai calon wakil presiden. Ya, kalaupun dia masuk ya karena tadi dimasukkan. Oke, itu satu soal ya. Nah, karena itu di DKI yang Kompas, Litbang Kompas yang relatif independen, relatif saya katakan tidak independen benar barangkali, relatively independen ya Kaisang tidak bisa seenak udelnya tiba-tiba terrekayasa sedemikian rupa sehingga langsung elektabilitasnya tinggi. Di Jawa Tengah, jangan lupa yang mengadakan survei itu bukan Litbang Kompas, tapi lembaga-lembaga survei yang selama ini berlangganan dengan istana dalam tanda kutip. Berlangganan dengan tokoh-tokoh politik yang banyak uangnya dalam tanda kutip. Sehingga anything can happen. Apapun bisa terjadi di sana. Itu yang ingin saya garis bawahi. Karena itu mungkin bagi Kaisang lebih gampang dia dalam tanda kutip merekayasa sesuatu di Jawa Tengah yang penduduknya katakanlah tidak punya pengetahuan yang cukup terhadap calon-calon. Yang mereka tahu bahwa Kaisang anaknya Jokowi, that's all. Kan susah. Tapi penduduk Jakarta paham siapa itu Anies, apalagi sebagai calon presiden. Jadi kalau misalnya fair surveinya, ditaruhkan nama Anies, memilih siapa ya Anies sama Kaisang, orang akan memilih Anies Baswedan. Kalau memilih Kaisang berarti penduduk di sini belum rasional. Ya saya bukan dalam sentimen. Ya kita cobalah head to head, jauh sekali kan bandingannya. Dari segi usia dulu ya. Dari segi usia jauh. Dari segi pendidikan jauh. Kaisang cuma S1, Anies PhD. Dan dari Amerika Serikat bukan dari lokal. Kaisang boleh Singapura tapi Kaisang S1, S2, S1 ya. Kemudian Anies sudah punya pengalaman sebagai gubernur DKI. Kaisang belum. Jadi kemana-mana suruh debat juga pokoknya kemana-mana nggak ada menangnya. Jadi menang cuma satu aja, menang lebih mudah ya kan, bahkan belum bisa memasuki usia. Nah karena itu nggak masuk akal kemudian orang memilih Kaisang. Kalau orang memilih Kaisang betul-betul orang sudah tidak lagi rasional. Tapi kalau misalnya head to headnya dengan Ridwan Kamil masih masuk akal ya, head to headnya dengan Ahok masih masuk akal. Tapi kalau dengan Kaisang dan Kaisang menang tidak masuk akal itu yang namanya penduduk DKI ya. Kalau dengan Ahok oke, usia hampir sama, Ahok bahkan lebih senior, kemudian punya pengalaman juga Ahok, punya pengalaman sebagai anggota DPR, sebagai Bupati Belitung, jadi lengkap ya. Hal yang sama bisa juga ke Ridwan Kamil, punya pengalaman juga.
Jadi sobat era sekalian, kita harus apple to apple, bukan bukan apple dengan jambu air ya. Beda kualitasnya. Oke. Karena itu menurut saya ya faktor Kaisang itu faktor yang ya udah nggak akan menjadi determinan faktor di DKI. Bahkan saya mengatakan harusnya MK cepat-cepat memutuskan untuk memastikan orang seperti Kaisang tidak bisa nyalon gubernur. Karena belum cukup umur. Ya. Masa kepemimpinan diserahkan kepada anak yang masih belum cukup umur dan belum memiliki kedewasaan. Baik Gibran maupun Kaisang belum memiliki kedewasaan. Kok bisa ya Kaisang memimpin Solo? Siapa dulu dong bapaknya? Kan banyak dibantu oleh proyek-proyek nasional di Solo sehingga kemudian mendongkrak perekonomian di sana kan. Oke, dan ini ada deklarasi dari Ormas Bang Japar ya. Jadi sudah mulai orang terbuka. Oke. Anies terima deklarasi dukungan Ormas Bang Japar untuk Pilgub Jakarta. Dan ini Bang Japar ini Fahira Idris ya, anggota DPD. Anies Baswedan menerima deklarasi dukungan dari Ormas Bang Japar untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Anies menyebut Bang Japar menjadi ormas yang pertama menyampaikan dukungan secara terbuka. Dengan rendah hati dan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan siap menerima dukungan dan berjuang bersama untuk Pilkada 2024 dan Bang Japar menjadi ormas pertama yang terbuka menyampaikan dukungan, kata Anies dalam acara deklarasi. Deklarasi dukungan ini dilakukan bersama dengan hari jadi Ormas Bang Japar ke-7 tahun. Acara deklarasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris ya. Tapi hati-hati Fahira Idris, organisasi itu ada penggantinya. Jangan sampai kemudian organisasi itu dari tahun pertama sampai tahun terakhir ketuanya sama semua ya. Hari ini itu namanya bukan organisasi tetapi mobilisasi ya. Hari ini kami mendeklarasikan dukungan penuh untuk Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita kembali bisa memenangkan Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, ujar Fahira. Sementara untuk pembacaan naskah deklarasi dibacakan langsung oleh Ketua Dewan Penasihat Bang Japar, Aldwin Rahardian. Berikut naskah deklarasi yang dibacakan. Aldwin ini suami dari Fahira Idris sendiri. Luar biasa. Jadi jangan jadi juga organisasi keluarga ya. Kami pengurus dan anggota Bang Japar, jawara dan pengacara mendukung secara penuh dan siap memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Kami pengurus dan anggota Bang Japar akan menyatukan barisan di seluruh kekuatan masyarakat dan berkolaborasi dengan seluruh warga Jakarta untuk berjalan bersama Anies Baswedan menuju Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Kami pengurus dan anggota Bang Japar akan mengawal dan merekomendasikan kepada seluruh partai politik di DKI Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, mengabulkan semua hajat dalam berjuang bersama Anies Baswedan ya. Oke lah ya, kita hargai. Oke. Itu ya saudara sekalian, Anies Baswedan sebut banyak kebijakan yang dibuatnya dipotong PJ Gubernur saat ini. Di Ormas Bang Japar mungkin dia ngomong ya. Misalnya apa contoh? Kita kasih contoh coba ya. Anies Baswedan menyinggung kepemimpinan penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang disebut memotong beberapa kebijakan yang dibuatnya saat menjabat sebagai gubernur. Jadi bisa saja dalam pemilu berbeda pilihan, dalam pilpres berbeda pilihan kali ini. Yuk ajak semua berjuang bersama. Semua warga Jakarta yang ingin ini usaha mengembalikan yang sempat absen, kata Anies. Saat pidato acara pendeklarasian dukungan untuknya dari organisasi Bang Japar ya. Anies saat ini telah resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. PKS memasangkan Anies dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Pada kesempatan itu Anies meminta masyarakat yang dulu saat kontestasi politik sebelumnya dalam Pilpres berbeda pilihan untuk akur dan sama-sama mendukung dia. Saat Pilpres Anies maju sebagai calon presiden nomor urut 1 bersama Muhaimin Iskandar. Mari kita sama-sama buktikan bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Jakarta dan mengembalikan kata kunci tadi. Jangan sampai kotanya maju tapi warganya tidak bahagia, ujarnya. Tapi hati-hati ya buat Anies juga, pakai
maju warganya bahagia itu harus ada alat ukurnya. Jangan sampai kemudian nggak ada alat ukurnya kan. Orangnya stres semua, gimana mau bahagia misalnya. Dia menilai saat menjabat sebagai gubernur Jakarta pada 2017-2022, kondisi Jakarta aman, damai dan tenang. Jakarta tanpa ketegangan, tanpa suasana yang membuat kita merasa terpecah. Jakarta yang bersatu terbukti selama 2017 sampai 2022 ucapnya ya. Walaupun nggak bisa lagi bikin kegiatan 212 karena dilarang pemerintah pusat ya. Anies menegaskan jika dia kembali terpilih sebagai gubernur, suasana itu akan dikembalikan lagi. Kami ingin suasana pemerintah provinsi Pemprov yang penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang pelit, bukan Pemprov yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya, ujarnya. Anies menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat dipotong oleh pemerintahan yang menjabat saat ini. Kami akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong, ujarnya. Ketua Dewan Penasihat Bang Japar Aldwin Rahardian dalam sambutannya menjelaskan alasan ormasnya mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali ke Pilgub DKI Jakarta. Apa yang sudah dibangun mundur lagi, oleh karena itu kami akan wujudkan kembali agar Jakarta maju kotanya, bahagia warganya dan Jakarta sebagai kota kolaborasi, kata Aldwin ya. Yang tidak lain adalah suami dari Ketua Bang Japar, Fahira Idris ya. Kemudian berdasarkan data Tempo, beberapa kebijakan Anies yang dihapus oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. 1. Slogan DKI Jakarta. Dulu slogan Jakarta pada masa Anies Baswedan yakni Jakarta Kota Kolaborasi. Kemudian saat Heru Budi Hartono menjabat, slogan itu diganti menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. 2. Anggaran jalur sepeda. Pengadaan jalur sepeda yang sebelumnya ditargetkan rampung sepanjang 538,68 km pada 2006 dihapus dari program prioritas. Anggaran jalur sepeda hanya dilokasikan untuk evaluasi dan optimalisasi sebesar 7,5 miliar. Kemudian 3, revitalisasi Monas. Sebelumnya Anies menebang sekitar 205 pohon di sebuah area untuk dijadikan plaza atau alun-alun beralas beton. Namun Heru berencana menghijaukan kembali. Oke, sebelumnya Anies menebang sekitar 205 pohon di sebuah area untuk dijadikan plaza atau alun-alun beralas beton. Namun Heru berencana menghijaukan kembali. Nah, ini bisa kontroversial ya. Ini oke, 3 ini. Merombak direksi BUMD. Heru mengganti jajaran direksi BUMD di MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Jakpro. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP, Heru menghilangkan TGUPP sejak saat dilantik. Kemudian kebijakan terakhir yang muncul adalah pemungutan pajak bumi dan bangunan PBB untuk rumah kedua dengan nilai jual objek pajak di bawah 2 miliar. Padahal sebelumnya pada masa Anies ditetapkan 0 alias gratis. Ya, saudara sekalian, itu ya yang jadi masalah adalah menurut saya Heru tidak fair ya. Harusnya sebagai gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat, hanya di drop istana untuk menjadi penjabat, dia tidak boleh mengobrak-abrik atau mengotak-atik, mengacak-acak program gubernur sebelumnya. Itu gak sopan bro namanya. Anda gak dipilih oleh rakyat. Kalau Anda dipilih oleh rakyat, barulah Anda bisa mencanangkan program sendiri. Ini Anda tidak, lalu Anda juga ingin melipir sebagai calon gubernur DKI. Fortunately, Anda kemudian tidak menarik perhatian orang sehingga Anda tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Artinya selama hampir 2 tahun menjadi gubernur, Anda tidak cukup populer di Jakarta. Itu persoalannya. Ya, itu menunjukkan bahwa orang tidak suka, benar tidak suka dengan incumbent, tapi incumbentnya Budi Heru Hartono ini ya. Begitu ya saudara sekalian, ya mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa kita harus fair, jangan tidak fair ya. Itu saja saudara sekalian untuk Berani hari ini. Memang karena ini sudah jam 2-an penontonnya tidak ada dan kemudian di channel yang kecil, tapi mudah-mudahan ini penting ya, tetap kita bahas ya, bisa ditonton nanti pada waktu bangun tidur. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.